Kreatif dalam berbisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis dikenal sangat kreatif. Beliau pernah memberikan teknik sales promotion pada seseorang dengan cara yang jitu. Dalam suatu kesempatan, beliau mendapati seseorang sedang menawarkan barang dagangannya. Dilihatnya ada yang janggal pada diri orang tersebut. Saat itu, beliau sedang lewat di depan orang yang sedang menawarkan baju dagangannya. Orang tersebut jangkung sehingga baju yang ditawarkannya adalah baju pendek. Kemudian Rasulullah berkata, "Duduklah, sesungguhnya kamu menawarkan dengan duduk itu lebih mudah mendatangkan rizki." Jika kita perhatikan hadis di atas, sikap seorang penjual juga merupakan faktor yang harus diperhatikan bagi keberhasilan penjualan. Maksudnya, kita juga mesti kreatif dalam berdagang. Jangan sampai kelihatan berantakan dan dikelola dengan asal-asalan. Rasul seseorang yang kreatif dalam memilih lahan untuk berbisnis. Beliau mengetahui bahwa tanah kota Makkah cukup keras dan tak bisa mengharapkan bisnis di bidang pertanian. Karena itulah beliau ke bidang perdagangan. Setelah sebelumnya beliau menjadi seseorang yang penggembala kambing. Dengan keberanian ini, akhirnya beliau meraih kesuksesan besar setelah beberapa hari melewati ekspedisi perdagangan. Dan disinilah kreativitas beliau teruji. Dengan kreativitas tersebut, beliau bisa bertahan hidup dan mapan dengan menekuni dunia perdagangan. Kreatif yakni melakukan atau menciptakan hal-hal yang baru dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, setiap perusahaan atau pabrik mempunyai tim kreatif untuk mendesain produk semenarik mungkin. Karena itulah, dalam dunia kreatif, ide adalah segalanya. Saking mahalnya sebuah ide, perlu tim tersendiri untuk merumuskannya. Maka muncullah nama tim kreatif dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam bisnis kita pun harus kreatif menciptakan ide supaya tidak sama dengan yang lain. Meskipun produk kita sama, misalnya, kalau kita lebih kreatif dalam menjual, tentu kita yang akan dilirik banyak pembeli, sebab mungkin kita lebih menarik dalam menjualnya atau mengemasnya. Perlu diketahui, ada dua aspek penting pada kreativitas, yakni proses dan manusia.
proses yang berorientasi, bertujuan untuk mendesain suatu produk untuk mencapai solusi dalam suatu permasalahan. Sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Prosesnya tetap sama, namun pendekatan yang digunakan dapat bervariasi dan bermacam-macam. Antara satu wirausahawan dengan yang lain pastilah memiliki strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dicapainya. Semakin kreatif seseorang, maka bisa menggunakan dan mengetahui peluang yang ada. Maka semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Visioner dalam berbisnis mungkin sudah bukan hal yang baru bagi kita mendengar bahwa seseorang pembisnis yang sukses adalah mereka yang mempunyai visi ke depan, dan harus jelas visinya itu seperti apa. Mustahil ada orang yang sukses tanpa memiliki visi, sebab visi adalah cetak biru masa depan sukses seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang yang visioner. Beliau tidak hanya berpikir untuk kepentingan saat itu saja, akan tetapi jangkauan berpikir beliau sangat jauh sampai beberapa tahun ke depan. Beliau tidak hanya puas menjadi penggembala kambing, namun beliau juga berhasil menduduki posisi manajer perdagangan dari konglomerat terkenal di kota kelahirannya. Terkait dengan bisnis atau perdagangan, kita sebagai manusia juga diajak untuk berpikir visioner. Kita tidak hanya diajak untuk mencari kebahagiaan dunia saja, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Selain itu, hendaknya kita menjadikan harta yang sudah kita dapatkan sebagai investasi akhirat dengan cara membelanjakannya di jalan yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku Malahayati yang berjudul Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah, dijelaskan ada 4 paradigma yang menjadi landasan bagi seorang wirausaha yang visioner. Hal yang pertama, seorang wirausaha harus mampu memprediksi kemungkinan di masa yang akan datang. Sebab seorang entrepreneur harus syarat ide serta peka terhadap peluang dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, fleksibilitas adalah hal yang utama. Seorang entrepreneur harus bisa cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja maupun lingkungan usaha.
Hal ini diyakini akan membawa perusahaan untuk terus bisa bertahan, tidak boleh merasa puas, dan terus-menerus berada di zona nyaman. Yang ketiga, rules of the games. Harus dinamis dalam mengantisipasi berbagai macam kemungkinan sebagai kemampuan mengubah aturan main. Ini berkaitan erat dengan yang namanya inovasi atau penciptaan hal-hal baru dalam berbisnis. Perubahan sistem pembayaran tarif telepon seluler dari prabayar ke pasca bayar atau dari pasca bayar ke prabayar, itu salah satu contohnya. Dan itu merupakan contoh nyata perubahan aturan main yang sangat antisipatif. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah kemampuan melanjutkan perubahan dari aturan atau bentuk yang telah ada sebelumnya. Inovasi yang kita buat dalam beberapa masa ke depan akan selalu tertinggal. Kemampuan memperbaharui produk dan aturan main inilah yang dapat membuat seorang wirausaha menjadi superior. Tak dikenal istilah stagnan dalam kamus seorang wirausaha. Wirausaha yang visioner tidak akan berhenti dan berpuas diri. Selain itu, jika dia sudah menjadi entrepreneur sukses, maka dia akan beralih zona dari kesuksesan untuk diri sendiri kepada kesuksesan orang lain. Jika dia sudah sukses dengan dirinya sendiri, maka dia akan menebarkan manfaat kepada sekelilingnya untuk menjadikan orang lain sebagai orang yang sukses juga. Seorang wirausaha tidak boleh pelit menularkan ilmunya kepada individu-individu di setiap lini perusahaannya. Hal ini diistilahkan dengan nama intrapreneurship atau intrausaha. Sebab pada dasarnya intrapreneurship adalah jiwa wirausaha yang juga merupakan hal mutlak yang harus dibangkitkan pada individu-individu dalam suatu perusahaan. Maka yang namanya seorang wirausahawan yang merupakan orang yang sangat sukses adalah seseorang yang bisa mencetak wirausahawan baru, sehingga berkembanglah dia menjadi pemimpin dan wirausaha di bawahnya, dan juga diharapkan melakukan hal yang sama jika dia sudah berhasil.